Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali ya dengan teman-teman semua di Bincang Hikmah bersama dengan saya. Di YouTube kita sudah sama-sama berinteraksi selama beberapa lama ya, dan nampaknya banyak yang mendapatkan hikmah-hikmah terbaik insya Allah dalam kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semuanya ya, dari mana aja ini, dari Mbak Nurdiana dari Roxy Jakarta Pusat ya, kemudian dari Poso ya, Kripto Semesta ya, selamat datang. Dari Norma BM Ngabreng Magnet Rezeki dari Sumedang ya, waalaikumsalam ya. Mulyana Abinya Azkia dari mana nih Mbak Mulyana ya, kemudian Ida Bahrin dari Palu menyimak ya, alhamdulillah. Kemudian Dadi Dayanto ya, doakan, saya lagi bingung mencari rezeki buat ke dokter, anak saya lagi sakit, lagi nggak ada duit. Oke, nah jadi ini mungkin bisa jadi hikmah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kalau kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, terus apa dong ya? Ada satu kalimat hikmah yang saya waktu itu tulis menjadi quote dan akhirnya dibahas di teman-teman Certified Trainer Magnet Rezeki, dan itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Kita doakan dulu ya Pak Dodi Dayanto, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, berkahi, mudahkan ya, kemudian juga buka semua pintu-pintu kebaikan buat Pak Dodi. Dan yakin aja bahwa Allah yang ciptakan kita, pasti Allah juga yang siapkan semua sarana-sarananya ya. Ibaratnya kalau kita lagi ciptakan sesuatu gitu ya, kita nih nyiptakan sesuatu gitu kan, kita aja nih, jangan Allah ya, kita yang kebaikannya tuh nggak sebaik Allah gitu, kita menciptakan sesuatu. Atau gini deh, ini sekarang anak-anak saya lagi pada melihara kucing gitu ya, memelihara kucing. Nah pertanyaannya gitu kan, pada saat kucing itu datang, apakah kita akan biarkan kucing itu merana, menderita ya, dan kita kita bahagia banget gitu ya kedatangan si kucing itu? Apakah gitu kita mendiamkan si kucing itu nggak dapat makanan? Pastinya tidak ya. Itu buat kita yang punya kebaikan tidak sebaik pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang baik banget sama kita ya. Nih mohon maaf kayaknya kameranya glitch ya, tapi bismillah aja ya, mudah-mudahan tidak. Dari kemarin ini glitch, kenapa ini sih kamera kenapa seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Mungkin kurang kencang kali ya. Oke ya, jadi nanti itu kita akan bahas dalam kalimat hikmah. Nah, jadi Pak Dadi ya, yuk kita akan bahas tentang ini ya, dan bisa jadi ya selesai itu hanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, tadi saya save dulu ya Pak Dadi Dayanto ya, supaya kita bisa kita bisa bahas ya. Herlina Krisnawati, Pak Nas mohon doanya agar anak saya mengizinkan saya ikut acara live-nya Pak Nas. Kenapa dilarang? Enggak ya, insya Allah mudah-mudahan enggak dilarang ya. Bunda Samudin dari Lombok NTB hadir ya. Kemarin-kemarin wifi-nya gangguan ya, bismillah, insya Allah sekarang nih wifi-nya oke sahaja ya. Oke. Dari Jambi menyimak Rahmi Hadayanti, mohon maaf ya saya tadi mau nge-save dulu kata-katanya Pak Dadi Dayanto. Baik, kita mulai aja ya kegiatan kita Bincang Hikmah. Mudah-mudahan kita dapatkan hikmah, dan memang yang kita perlukan adalah hikmah ya. Yang kita perlukan tuh apalagi selain hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita sama-sama berdoa atau baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah terbaik dalam kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi ada Pak Dadi ya, kita juga doakan semoga Pak Dadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bingung cari rezeki buat ke dokter, anak saya lagi sakit, lagi nggak ada duit. Nah, terus gimana dong caranya ya? Nah, ada satu quote saya yang pada saat itu saya buat, kita lihat dulu ya. Sorry, ini ya, ini dia. Ya, saat semua jalan sudah tertutup ya, dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mulailah membuat orang lain tersenyum. Nah, karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru. Ini hikmah yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya pada kesempatan kali ini. Sering-sering live, ya insya Allah ya. Ini Mbak Daisy Saraswati, insya Allah ya. Makanya silahkan dikasih linknya ke teman-teman yang lain ya, gitu. Yang di Telegram udah on belum ya? Ya. Ya, kita. Sorry, sambil kita ke. Nah, jadi ya pada saat kita kebingungan, ini jadi kata kunci ya. Misalnya ada saat-saat di mana kita bingung kan, ya, kita mau ngapain gitu kan, ya, kita mau ngapain ini gitu ya. Pada saat kita kebingungan dan nggak tahu lagi harus mau ngapain ya, sama seperti WA ini ya, doakan saya lagi bingung mencari rezeki buat ke dokter, anak saya lagi sakit, lagi nggak ada duit. Nah, pada saat semua jalan terlihatnya sudah tertutup ya, dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya. Di sini kalimatnya kita stop dulu sebelum lanjut gitu ya. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah ya. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan hidup untuk kita, pastinya Dia jugalah yang telah menitipkan segala persiapannya untuk kita. Ya, jadi bismillah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kami saja gitu ya, ada ya, karena kan anak-anak sekarang pada bosen lah apa segala macam, terus kemudian apa yang mereka mau, Bi, pokoknya kita mau minta kucing, ya udahlah bismillah ya, kita beliin kucing dah gitu kan. Walaupun dalam sebuah hadis disebutkan nggak boleh tuh jual beli kucing, cuma kan yang kita beli bukan kucingnya, yang kita beli adalah bagaimana dia merawatnya, menjadikan dia bagus gitu ya. Jadi ya bismillah aja. Nah kemudian kalau kita saja yang memasukkan kucing ke dalam rumah ya, kemudian akhirnya berikutnya kita ingin ya agar kucing itu hidup kan gitu ya, dan kita akan menjaganya, merawatnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan berputus asa ya, bagi siapa yang sekarang ini kebingungan, kayaknya udah tertutup semua jalan, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan? Mulailah membuat orang lain tersenyum. Itu ya. Ini ada jadi kata kuncinya, mulailah membuat orang lain tersenyum. Saya mau cerita juga. Pada saat kondisi itu saya minus 21 miliar gitu ya. Pada saat saya minus 21 miliar itu bingung gitu ya. Apalagi yang mau dilakukan. Pada saat itu konsumen marah, lapor ke YLKI gitu kan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian saya dilaporkan ke pengadilan gitu ya. Kemudian saya dilaporkan ke polisi, kasus di pengadilan gitu. Terus kemudian berbagai macam hal pada saat itu gitu ya. Saya nggak tahu lagi mau ngapain. Kemudian pada saat itu material nggak ada yang mau ngasih barang, kontraktor nggak ada yang mau kerja gitu ya, karyawan pada resign gitu, kayak ketutup semua ya. Ada tanah yang saya lagi mau buat gitu kan pada saat itu, dan orangnya menahan gitu ya, apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah pada saat itu saya dapat quote ini ya,
mulailah saja membuat orang lain tersenyum. Karena gini, kadang-kadang kita pengen tersenyum gitu loh, dan kita pengen berharap, ya, kita berharap orang lain yang bikin kita tersenyum. Padahal rezeki itu bukan dititip di dalam diri kita sendiri, ya. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pada saat itu adalah, ya, udah ketutup tuh semua tuh, ya, udah ketutup. Jadi kalau bicara tentang panas lah cuma bisa ngomong doang, saya udah ngalamin gitu kan. Saya sudah mengalami gitu kan pada saat saya emang nggak punya apa-apa gitu kan. Dan ini bukan sekedar teori, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan-jalan kebaikan gitu ya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi, ya, saya mencoba mencari orang-orang yang ingin saya buat tersenyum gitu. Nah, ketemu deh tuh istri gitu kan, orang tua, ya, anak gitu ya. Kemudian juga pada saat itu konsumen-konsumen saya marah gitu kan. Gimana caranya bisa bikin orang yang marah jadi tersenyum? Nah, saya doa sama Allah, ya Allah, saya nggak bisa bikin senyum mereka gitu kan, maafkan saya gitu ya. Jadi saya minta maaf kepada Allah. Kan kita yakin tuh ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah yang akan sambungkan gitu kan maaf kita kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dan seterusnya. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Bagaimana mulailah membuat orang lain tersenyum. Dengan apa? Dengan berbagai macam hal. Orang tua, ya, saya pada saat itu datang ke rumah orang tua, kemudian ya saya cuma bilang gitu kan, apa yang bisa bikin Bapak ridho sama saya? Ya, akhirnya Bapak saya menyebutkan satu hal, saya kejar itu gitu kan, sampai akhirnya ya minimal banget gitu ya, Bapak saya tuh nggak cemberut sama saya, tapi bahkan gitu ya, alhamdulillahnya setelah itu beliau bisa tersenyum melihat saya. Dan saat itu saya ketahui bahwa ternyata tertahannya rezeki saya itu karena tidak adanya orang yang, ya, tidak banyaknya, atau bahkan orang-orang di sekitar saya itu sakit hati karena saya gitu ya, sakit hati karena saya, ya. Nah, seperti ini juga misalnya, ya, mohon doanya, Ustadz, sudah 6 bulan belum dapat orderan percetakan lagi, sudah tidak ada pemasukan, banyak bungkus permen, ya. Ya udah gitu, ya udah mau gimana lagi, emang itu bagus, malah Pak Joy gitu kan sudah mengatakan bahwa itu bungkus permen, berarti kan di balik bungkusnya akan ada isinya kan. Nah, sekarang gitu ya, coba pikirkan, ada nggak orang yang bisa kita buat tersenyum gitu ya, seperti saya misalnya katakan, seperti sekarang yang saya lakukan gitu ya, bincang hikmah seperti ini kan tujuannya adalah membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia gitu kan, membantu orang. Ya, nah ketika membantu orang itu, ya, ada hadisnya, ya, sesiapa orang yang mendoakan orang lain, ya, itu baru doakan aja, ya, baru doakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kirim malaikat, kemudian malaikat itu mendoakan orang tersebut, walaka mithlu zalik, buat kamu juga seperti itu. Apalagi kalau seandainya kita mampu membuat orang lain tersenyum, kasih makan orang, ya, kasih makan fakir miskin. Lihat aja ke jalan-jalan gitu kan, aduh, mentok banget nih, orderan sepi nih gitu kan, udah nggak ada yang mau nyetak sama saya gitu. Ya udah gitu, siapa sih yang bisa saya bikin tersenyum gitu, ya. Coba deh jalan-jalan gitu kan, keluar, terus kemudian ada orang gitu ya, doakan dulu dalam hati, terus kemudian bikin dia tersenyum, ya, bikin dia tersenyum bahagia. Katakan misalnya begini, ada orang-orang yang ngatur-ngatur jalan gitu ya, Pak Ogah gitu ya. Ya, kadang-kadang dia minta duit ke kita gitu. Biasanya kita kasih 2.000 gitu kan. Nah, saya pengen bikin dia senyum gitu kan hari ini gitu kan. Kasih 10.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi, nah itu dia tuh. Karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru. Ya, karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru. Selama ini gitu, kita nggak pernah berpikiran bahwa senyumnya orang lain adalah kehidupan yang baik buat kita. Ya kan? Selama ini kita berpikir saya yang mau tersenyum gitu, terserah orang lain mau cemberut kayak mau kayak apa kayak gitu kan, udah nggak peduli gitu. Tapi kalau saya bahagia, orang lain pasti akan bahagia. Nggak begitu gitu ya. Oke, sebentar, Pak Nas, jika kita dikomentar di sosmed kepada orang lain tujuan agar orang tersebut bahagia tersenyum karena komentar pujian saya, apa itu juga salah satu yang termasuk dari quote Pak Nas? Yes, termasuk.
gitu ya, bikin orang tersenyum di medsos, orangnya nggak ketemu, tapi gitu. Makanya malah sekarang bikin orang tersenyum itu lebih mudah gitu, bikin orang bahagia itu lebih mudah dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu kita harus keluar rumah. Kalau sekarang buka aja sosmed, status apa gitu like, status apa like, komen gitu kan, doakan orang lain gitu. Nah nanti ya senyumnya mereka, percaya deh gitu ya, percaya dengan quote ini. Kalau seandainya kita kan bicara tentang bagaimana kita belajar kan, ya. Coba kita belajar satu persatu, satu quote kita jalanin, satu quote kita jalanin. Saat semua jalan udah tertutup dan nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, coba deh. Saya mau bikin senyum orang deh, gitu. Saya mau bikin senyum. Kan bikin senyum nggak cuma dengan uang, gitu ya. Itu tadi betul ya, hanya dengan komentar di Facebook, gitu kan. Itu seperti itu. Kemudian ini ingin jadi magnet uang, gimana caranya? Ya gampang, udah gitu ya, bikin senyum orang ya, bikin senyum orang lain gitu ya. Nah seperti sekarang ini misalnya kita di Magnet Rezeki ada program yang namanya MR Box ya, Magnet Rezeki Box gitu. Jadi kita bagi-bagikan ini nih, bagikan apa namanya makanan gitu ya, ke kita udah sampaikan juga dalam pertemuan sebelumnya ya. Coba kita lihat ada nggak ininya, MR Box ya. Nah ini dia. Nah jadi pada saat kita udah nggak tahu lagi nih gitu kan mau melakukan apa gitu ya, coba deh gitu ya kita bikin orang seneng ya, bikin orang seneng. Nah kita mau bikin orang seneng itu dengan MR Box ya. Kita mau bikin senang orang itu dengan kasih makan siang buat orang. Kan sekarang banyak orang yang nggak bisa makan. Oke lah, kita udah nggak peduli lagi dengan kebahagiaan kita gitu. Sekarang kita fokus aja gitu ya dengan kebahagiaan orang lain. Ada nggak orang yang bisa saya bikin bahagia hari ini? Ya, nah jadi ini ada satu hadis dari hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang memberi makan, yang di atas dulu deh. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Ini salah satu hadisnya ya. Ketika orang lagi kelaparan gitu kan, terus kemudian kita kasih makan, itu subhanallah, senang banget kan orang gitu ya. Nah pada saat senyumnya orang kepada kita gitu, itu masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebahagiaan buat kita insya Allah ya. Di situ awal mula kita yang baru, dari makannya orang, kenyangnya orang, itu bisa menjadi awal mula kehidupan kita dan keajaiban kita yang baru ya. Nah nanti akan ada tamu saya namanya Pak Faisal Hakim, beliau dari Manado gitu ya. Insya Allah Pak Faisal Hakim ini ya udah ready kayaknya Pak Faisal ya. Beliau pada saat lagi kebingungan ya, lagi nggak tahu apa yang mau dilakukan, beliau nyenengin komunitas preman-preman ya. Nanti kita ambil kisahnya gitu ya, bisa dapat hikmah dari apa yang dilakukan oleh Pak Faisal Hakim gitu ya. Beliau juga ada saat-saat dimana jatuh gitu kan, saat dimana udah nggak tahu lagi mau apa yang mau dilakukan, tapi subhanallahnya beliau melakukan hal yang benar. Udah nggak lagi fokus dengan diri, tapi udah deh saya mau bahagiain orang deh. Nah salah satunya adalah para preman-preman gitu. Yuk nanti kita bicara yuk sama Pak Faisal. Nah di sini ada hadisnya. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Jadi apalagi amal terbaik itu adalah amal yang sesuai dengan zamannya ya. Zaman sekarang ini Pak Faisal malah keluar ya. Nanti kita panggil lagi ya. Apalagi dikaitkan dengan hadis yang lain, amal yang baik itu adalah amal yang sesuai dengan zamannya. Nah zaman yang sekarang ini banyak orang yang lagi nggak bisa makan ya, maka bismillah insya Allah. Nah jadi kalau saya sarankan gitu ya, kalau seandainya Anda nggak bisa ngasih makan ya salurkan aja dananya gitu untuk ya teman-teman yang menginisiasi atau yang melakukan. Alhamdulillah di kita ya sudah ada lebih kurangnya 20, hampir 30 ya, hampir 30 bahkan udah lebih kayaknya ya, lebih pejuang MR Box ini ya. Sudah 24 ya, sudah 24 titik insya Allah yang siap menyalurkan MR Box ini ya. Kita akan menyalurkannya tiap hari, makanya saya lagi tantang teman-teman semuanya ya, menjadi program yang bukan program, bahasanya bukan program apa ya,
sambilan gitu loh. Ya, bukan program yang sekedar ya udah deh gitu ya, seremonial gitu, enggak. Tapi saya ngajak teman-teman semuanya, kita profesional ya. Kalau Anda mau, yuk gitu kan, 24 orang, 24 ini 24 titik ya, kita ngasih makan setiap hari, karena banyak orang yang sekarang sedang memerlukan. Nah, ini ada rekeningnya kalau seandainya Anda benar-benar mau membantu mereka. Jadi kita bikin jalan aja gitu kan, bikin jalan gimana caranya banyak orang bisa tersenyum karena kita ya. Jadi saat kita udah nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan ya, saat kita nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan ya, maka apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah ya, mulailah membuat orang lain tersenyum. Oke, Bang, mana nih abang kita nih ya, Abang Faisal ya, yang beliau membuat tersenyum komunitas-komunitas dari preman-preman ya. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas materi di hadis ya, kita lanjutkan. Bahkan nanti kita coba hubungkan dengan ada satu hadis yang berkaitan dengan quote dan hikmah yang kita bisa sampaikan tadi ya. Ada satu hadis, yuk kita belajar. Ya, di sini ada nggak ya? Ah, ini dia. Saya bacakan aja, ini hadis yang hadis ke-17 ya. Aduh sayangnya kepotong ya. Nah, di sini ada satu quote ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu an, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Ya. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya. Nggak mungkin Allah zalim, ya. Ya jangankan manusia, jangankan Allah, manusia aja nggak mungkin, manusia yang baik ya, nggak mungkin zalim. Nah, Allah mengharamkan kezaliman di antara kezaliman atas dirinya. Artinya, kalau seandainya Anda sekarang nggak bisa makan, nggak bisa punya peluang dan seterusnya, itu sepertinya apa iya Allah zalim? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Dan ini dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, di sini bahasa Arabnya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, sesungguhnya aku mengharamkan ya kezaliman atas diriku. Nah, dengan hadis ini mestinya menjadi keyakinan bagi kita gitu ya, bahwa keyakinan bagi kita bahwa Allah tidak mungkin menzalimi saya. Allah tidak mungkin meninggalkan saya. Allah tidak mungkin gitu ya tidak memberikan makan bagi saya. Allah tidak mungkin menutup jalan rezeki saya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu. Dan apa kata Allah ya? Nah, ini Allah hubungkan ya. Kalau seandainya kita nggak mau dizolimi gitu ya, maka apa yang menjadi hikmah berikutnya? Aku menjadikannya diharamkan di antara kamu ya. Oleh karena itu janganlah saling menzolimi. Kebalikannya, mafhum mukhalafah ya. Jadi kita bicara tentang, lah terus kemudian kebalikannya apa? Kalau seandainya kita tidak diperbolehkan untuk saling menzolimi, maka kebalikannya, saling membantu, saling memberi senyum, itu adalah jawaban dari semua rasa kezaliman yang terjadi pada diri kita, gitu kan? Kemudian hadis berikutnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala merayu agar kita mau gitu ya mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, kalian adalah orang yang sesat kecuali yang kuberi petunjuk. Karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya kuberi. Wahai hambaku, kalian adalah orang yang lapar kecuali yang telah kuberi makan. Karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya kuberi. Ya, jadi ini jawaban tentang yang tadi ya, mengatakan bahwa gitu ya, saya nggak punya makan, nggak punya uang dan seterusnya, minta makan kepadaku. Wahai hambaku, kalian adalah orang telanjang kecuali yang telah kuberi pakaian. Karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya kuberi. Ya. Wahai hambaku, kalian selalu berbuat salah di siang dan malam hari dan aku mengampuni semua dosa. Karena itu mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni.
Ya, wahai hambaku, kalian tidak dapat menimpakan kecelakaan terhadapku dan tidak juga dapat memberi manfaat. Mohon maaf, ini halamannya kepotong. Saya ternyata belum ada halaman berikutnya, ya. Jadi ya sudah, ya. Ini saja sudah sangat cukup gitu ya untuk menggambarkan tentang ya Allah, ya. Andaikan kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini, ya, hikmahnya adalah betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah akan membuat hidup kita baik-baik saja, ya, asalkan kita yakin kepada Allah, ya. Oke, ya. Jadi di sini mafhum mukhalafahnya adalah janganlah saling menzolimi, ya. Maka kita bisa jadikan sebagai nasihat juga, ya. Mari sama-sama saling memberi senyum, gitu. Akhirnya ya udah nggak usah fokus sama persoalan kita gitu, ya. Fokus saja sama orang yang bisa kita bahagiakan. Pada saat kita bisa bahagiakan orang, bikin orang lain tersenyum, itu awal mula hidup kita yang baru, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau bapak saya baru ridho kepada saya, jika saya mengikuti keyakinannya bagaimana? Ya, ada satu prinsip dong, ya. Prinsipnya adalah la ta'atu li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidaklah kita, ya, taat, ya, kepada la ta'atun li makhluqin, kepada makhluk fi ma'syiatil khaliq, pada saat kita bermaksiat kepada Allah. Jadi tentu ada batasnya. Kita nyenengin orang tuh ada batasnya. Nyenengin orang adalah dalam batas keridhaan Allah. Kalau Allah nggak ridho, ya ngapain juga kita ngejar ridhonya manusia, padahal Allah nggak ridho gitu. Padahal yang ngasih nyawa kita ya Allah gitu, ya. Jadi tetap, ya, harus kita inline-kan atau selaraskan antara bagaimana kita membahagiakan manusia, tapi juga, ya, tidak membuat Allah bersedih, begitu, ya, seperti itu, ya. Oke, teman-teman semua, itu adalah yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini, ya. Mungkin saya tambah satu hadis lagi supaya lengkap, ya. Kita bisa belajar bagus hari ini, ya. Di sini, ya, kita belajar hadis lagi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min, ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi Allah berfirman, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Begitu, ya. Walaupun pada kedua orang mukmin itu terdapat kebaikan, ya. Nah, jadi di sini, ya, mukmin yang kuat itu Allah lebih sukai daripada mukmin yang lemah, ya. Nah, kan kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menjadi mukmin yang kuat itu, ya? Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya. Cara untuk menjadi, ya, untuk menjadi kuat itu adalah bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya. Ya. Ihris ala ma yanfauk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi. Jadi cara kita untuk menjadi orang yang kuat itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, kan kemarin kita masih dalam bab tentang mujahadah, ya. Jadi ada kata-kata di sini adalah bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jika engkau tertimpa musibah, ya, jika engkau tertimpa musibah, janganlah berkata, seandainya aku berbuat seperti ini, tentu tidak akan seperti ini. Akan tetapi, katakanlah, ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu hikmah yang akan kita bawa pulang pada kesempatan sore hari ini, ya. Akan tetapi, katakanlah Allah telah mentakdirkan hal ini, sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Jadi di sini ada kata-kata, walakin kul, ya, qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, qaddarullah. Nah, jadi salah satu ciri muslim yang kuat itu adalah ketika dia, ya, mengatakan bahwa, ya, jadi ya, ini kalau bicara tentang kriteria mukmin yang kuat, ya, kuat dari semua hal. Kuat dari sisi hartanya, kuat dari sisi jasadnya, kuat dari sisi keyakinannya, ya. Jadi dari sisi semua hal kekuatan ini, ya. Nah, ciri kekuatan di sini adalah ketika kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ketika kita bersungguh-sungguh, apa sih yang bermanfaat itu, gitu kan?
Ya, ya udah ketika kita udah nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan, sesuatu yang bermanfaat adalah bikin senyum orang lain, kan begitu. Kemudian kalau kita ditimpa musibah, orang yang kuat itu adalah dia tidak mengatakan bahwa andaikan aja, itu berarti dia mukmin yang lemah gitu. Mukmin yang kuat adalah ketika dia mengatakan bahwa ya qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya. Allah telah mentakdirkan hal ini, sesuatu yang dikehendakinya pasti terjadi, dan kalau udah terjadi udah pasti bagus, kan begitu ya. So teman-teman semuanya ya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, fa inna law ya taftahu amal syaitan. Sebab kata seandainya membuka peluang untuk amal-amal setan. Nah, ini termasuk salah satu ciri orang yang kuat. Ciri orang yang kuat tuh nggak ngomong kayak gini, andaikan aja dulu gitu kan, saya nggak nikah sama kamu misalnya gitu kan, kayaknya saya bakal jadi orang kaya deh nih gitu kan. Nah, itu tuh orang yang lemah gitu ya, nggak boleh kita berkata seperti itu ya. Lau itu nggak boleh. Lau itu kan seandainya ya, seandainya aja gitu ya, nggak ada ya, maka kayaknya gitu ya, bisnis saya bakal jalan nih gitu, seandainya nggak ada COVID, nggak boleh ya. Tapi apa, qaddarallah ya wa ma syaa fa'ala, ya udah takdir Allah, yang terjadi pasti bagus gitu ya, yang terjadi pasti bagus. Ucapkan ini, qaddarallah wa ma syaa fa'ala ya, qaddarallah wa ma syaa fa'ala ya. Ucapkan ini, maka insya Allah ya itu akan menjadi satu nilai-nilai kebaikan. Kalau dalam bahasa magnet rezekinya itu adalah wow, keren gitu ya, qaddarallah wa ma syaa fa'ala, ya udah terjadi pasti bagus ya kan. Apapun semuanya pasti bagus. Nah, kalau seandainya ini yang bisa kita lakukan, maka insya Allah ya. Oke, berikutnya ada satu hadis lagi lah ya. Nah, ini bagus nih. Ada satu hadis yang kita bisa renungi ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, neraka dipagari dengan kesenangan. Ya, saya kasih warna berbeda supaya kita bisa bedain. Neraka dipagari dengan kesenangan. Ya. Hujibatin nar bisyahawat. Jadi neraka itu ya, neraka itu dipagari dengan hal-hal yang bikin kita seneng gitu loh. Ya, jadi kalau seandainya ini neraka gitu ya, maka ada pagar itu. Nah, pada saat kita udah senang-senang gitu, tahu-tahu gitu kan, jatuh gitu ya ke neraka. Wahujibatin jannah ya. Dan dihijabi al-jannah ini bil makarah ya, bil makari, dan surga dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah, sementara surga itu pagernya ya ibaratnya kayak mutiara begitu ya, mutiara istana gitu, di tengah hutan itu dikelilingi dengan hutan-hutan yang penuh duri gitu. Nah, ketika kita berusaha untuk membongkarnya ya, ngebongkar itu si duri-duri itu, maka di tengahnya itu kita akan dapatkan istana yang indah ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan fakta ini? Hati-hatilah dengan berbagai kesenangan. Hati-hatilah dengan berbagai kesenangan ya. Syahwat, bisyahwat. Hati-hatilah dengan berbagai kesenangan, karena di balik kesenangan itu dia akan mengarahkan kita kepada neraka. Tapi ya, bersungguh-sungguhlah terhadap apa-apa yang enggak menyenangkan, bil makarih. Apa-apa yang nggak nyenengin itu ternyata gitu ya, itu ternyata jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita nih, ini untuk penguat hadis tentang prinsip paradox of candy ya, paradox of candy. Ini kalau ada yang nanya, Pak Nas, kitab apa yang Pak Nas baca? Kitab yang saya baca itu adalah syarah Riyadhus Shalihin ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin kumpulan hadis ya dari
Imam Nawawi yang mengumpulkannya, ya, Imam Nawawi. Ya. So, teman-teman semuanya, ya, di sini pelajarannya adalah surga tidak bisa diraih kecuali dengan bersabar, ya, terhadap perkara-perkara yang kita benci. Awalnya kita benci, ya. Kelihatannya sih memang kita benci banget gitu loh. Kita nggak suka banget sama si, ya, hal tersebut. Nah, tapi ya kita harus bersabar dengannya. Dan neraka tidak bisa dihindari kecuali dengan meninggalkan keinginan hawa nafsu. So, mudah-mudahan teman-teman semuanya, ya, ini kita bisa jadikan sebagai hikmah kita. Dan kita udah banyak belajar hari ini, dan kita memfokuskan pada pelajaran bahwa ketika kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus lakukan, cobalah kita membuat senyum orang lain. Dan membuat senyum orang lain itu bisa jadi adalah sesuatu yang makarih, ya, itu sesuatu yang makarih. Dan kalau kita hubungkan dengan hadis ini, ya, memberi senyum pada orang lain itu termasuk bagian dari yang bermanfaat bagimu, ya. Jadi kita hubungkan semua hadis ini, ya. Jadi hal-hal yang bermanfaat itu akan bikin kita kuat, ya. Kalau kita kuat, Allah cintai. Kalau udah dicintai, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, solusi dan keajaibannya untuk kita, ya. So, teman-teman semuanya, mudah-mudahan, ya, kita insya Allah dijadikan sebagai hamba-hambanya yang terus mencari hikmah, mencari kebaikan, mencari ilmu, ya, dalam berbagai macam kehidupan kita. Dan ternyata yang bisa nyelamatin kita, ya ilmu itu, apalagi gitu, ya. Yang bisa nyelamatin kita adalah ilmu-ilmu dan hikmah yang kita dapatkan dari aktivitas-aktivitas kita belajar seperti ini, ya. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bincang hikmah kita, ya, pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ini saya tampilkan, ya, saat semua jalan sudah tertutup dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mulailah membuat orang lain tersenyum, karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru, ya. Kita perkuat dengan beberapa hadis Rasulullah SAW yang insya Allah akan menguatkan kita, ya, dalam menjalankan hikmah ini. Oke, terima kasih, ya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Saya Nasrullah undur diri, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang mau berdonasi, silahkan, ya. Donasinya kita udah buka di rekening BNI Syariah atas nama Yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Kita akan laporkan semua pemasukan dan pengeluarannya. Nomor 905905004. Konfirmasi ke Mas Agung 081909806105. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda semua, ya, insya Allah. Kita bantu aja orang, ya, pada saat kita udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, ya. Yang kita lakukan, kasih makan orang, kasih makan orang, ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.